Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukunna? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. La haula wa la quwata illa billah. Alhamdulillah anak-anak, hari ini kita bisa melanjutkan kembali pembelajaran kita. Tema 2, subtema 1, bermain di lingkunganku. Kali ini kita akan belajar muatan PPKN dan bahasa Indonesia ya. Kita belajar bahasa Indonesia dahulu. Bermain di lingkunganku. Hari Minggu Beni dan Tiur bermain perahu kertas. Beni belajar membuat perahu. Beni sangat senang sekali. Beni berjanji dengan teman-teman untuk bermain di rumah Udin minggu depan. Banyak permainan yang dimainkan Beni dan teman-temannya. Beni dan teman-teman dengan kakaknya mereka bermain perahu kertas ya. Perahu kertas itu sangat mudah dibuat tetapi sangat menyenangkan ketika dimainkan. Hari ini hari Minggu, setelah membantu ibu dan ayah, Beni dan kakaknya bermain bersama. Mereka bermain perahu kertas. Beni sangat senang bermain perahu kertas. Permainan ini sangatlah sederhana. Satu lembar kertas bisa menghasilkan sebuah perahu. Jadi membuat perahu kertas itu caranya gampang ya, sangat mudah. Satu kertas dilipat-lipat, dibentuk seperti perahu. Kemudian perahu yang sudah jadi kita apungkan atau kita taruh, kita letakkan di atas baskom yang sudah berisi air. Nanti si perahu akan terbang atau akan berlayar atau akan bergerak setelah tertiup angin ya. Jadi perahu akan berlayar ketika dia terkena angin. Tiur dengan Beni bermain simpai ya. Permainan simpai dilakukan sendiri-sendiri ya. Jadi dia cara bermainnya diputar di pinggang. Simpai merupakan contoh dari benda padat. Kita akan belajar tentang benda-benda yang ada di sekitar kita. Aku adalah sebuah benda, bentukku segi empat. Aku digunakan untuk menulis sesuatu. Aku juga bisa dilipat menjadi beragam bentuk. Misalnya bentuk perahu, bentuk pesawat, bentuk burung, dan lain-lain. Apakah aku? Jadi di sini ada sebuah kertas ya. Kertas ini adalah contoh benda padat. Benda apakah yang dimaksud? Benda yang dimaksud adalah selembar kertas. Nah, kertas bisa dibuat menjadi perahu kertas. Sekarang kita akan belajar tentang benda-benda yang ada di sekitar kita. Ada banyak benda yang ada di sekitar kita. Setiap benda mempunyai sifat yang berbeda dengan benda lainnya. Ada benda halus, benda kasar, basah, dan lain sebagainya. Contoh benda yang kasar antara lain adalah batu, pasir, dan kulit pohon. Contoh benda yang basah adalah air. Benda yang memiliki permukaan halus antara lain adalah kapas, bulu, dan kertas. Dan masih banyak lagi sifat-sifat benda yang lainnya. Kalau benda cair, dia akan berubah bentuknya mengikuti tempat yang dia tempati. Sedangkan benda padat, dia bentuknya akan selalu tetap, tidak akan berubah. Contoh benda cair atau air. Air di dalam ember kita tuangkan ke dalam botol, maka bentuknya akan menjadi seperti botol. Dari botol kita tuangkan ke dalam gelas, maka bentuknya akan seperti gelas, dan seterusnya. Tidak berubah keadaannya atau bentuknya benda atau tetap ya. Dia akan selalu tetap. Benda padat ya, kesat atau tidak halus, kasar, mengandung air, basah, licin, lembut atau tidak kasar, halus, berbeda dari semula, berubah.
sifat-sifat benda ya. Ini untuk mengetahui sifat-sifat benda. Ada alat dan bahan yang diperlukan, ada kelereng, air, pensil, sirup, minyak. Nah, kita masukkan kelereng ke dalam botol, maka bentuknya akan masih seperti kelereng. Sedangkan minyak dimasukkan ke dalam botol, maka bentuknya akan menjadi seperti botol. Air dimasukkan ke dalam gelas, bentuknya akan menjadi seperti gelas. Tetapi ketika pensil dimasukkan ke dalam gelas, dia bentuknya masih tetap berbentuk pensil atau tidak berubah, akan selalu tetap tidak berubah ya. Kalau adik tuangkan air ke dalam gelas, bagaimana bentuknya? Bentuknya seperti gelas, Bu. Sekarang bagaimana kalau air di gelas dipindahkan ke dalam botol? Maka bentuknya akan mengikuti seperti bentuk botol. Jadi kesimpulannya adalah benda cair atau air akan mengikuti tempat yang dia tempati atau mengikuti wadah yang ia tempati. Benda cair akan selalu berubah bentuknya mengikuti tempat yang dia tempati. Nah, di sini ada percakapan antara balon dengan perahu. Perahu, bagaimana caranya kamu berlayar? Dengan bantuan angin, balon. Angin, apa itu angin? Angin itu adalah udara yang bergerak. Kalau kamu, mengapa kamu bisa menggelembung? Kata si perahu. Karena di dalam perutku juga ada udara. Ketika udara ditiupkan, aku menjadi menggelembung. Berarti udara sama-sama berguna untuk kita. Jadi si perahu dengan si balon ini sama-sama bisa bergerak atau bisa berpindah ketika ditiup oleh angin ya. Perahu akan berlayar apabila ditiup angin. Begitu juga balon akan terbang atau menggelembung apabila ditiup oleh angin. Balon terbuat dari bahan karet. Karet bersifat lentur dan elastis. Saat kita meniup balon, udara masuk ke dalam balon. Maka balon yang sudah kita tiup akan menggelembung. Udara akan menekan ke segala arah. Apabila balonnya berbentuk bulat, maka udara akan berbentuk bulat. Apabila balonnya berbentuk panjang, maka udaranya akan berbentuk panjang. Sama juga dengan kantong plastik yang kita tiup. Misalkan kantong plastik kita tiup, maka si kantong itu pun akan menggelembung, akan berisi udara. Berarti bentuk udara juga mengikuti bentuk wadahnya, sama seperti air. Bedanya udara itu tidak bisa dilihat, kalau air masih bisa kita lihat. Sekarang kita belajar wujud benda. Dilihat dari wujudnya, benda dapat dibedakan menjadi 3. Ada benda padat, benda cair, dan benda gas. Benda padat adalah benda yang memiliki bentuk yang tetap. Bentuknya tidak akan berubah, akan tetap seperti itu. Contohnya, kelereng, batu, pensil, meja, kursi akan selalu tetap, tidak akan berubah, tidak akan meleleh atau mencair. Sedangkan benda cair adalah benda yang memiliki ukuran yang tetap, tetapi bentuknya berubah sesuai dengan tempat atau wadahnya. Contohnya, sirup di dalam botol kita tuangkan ke dalam gelas, bentuknya akan seperti gelas. Atau oli di dalam botol ya, bentuknya akan seperti botol. Atau teh kita tuangkan ke dalam cangkir, maka bentuknya seperti cangkir. Sedangkan benda gas adalah benda yang memiliki ukuran dan bentuk selalu berubah-ubah sesuai dengan tempat atau wadahnya. Contohnya, udara dalam balon, di dalam ban sepeda, di dalam kantong plastik ya. Dia juga berubah sesuai tempat yang dia tempati. Sudah habis muatan bahasa Indonesia tentang wujud benda, macam-macam benda ya. Jadi wujud benda ada 3 ya anak-anak. Ada benda padat, benda cair, dan benda gas. Kalau benda padat dia akan selalu tetap, tidak akan berubah bentuknya. Kalau benda cair dia akan berubah mengikuti tempat yang dia tempati. Benda gas juga dia bisa mengikuti tempat yang dia tempati. Sekarang kita belajar PPKN ya anak-anak. PPKN. Nah, di sini ada Beni dan Tiur sedang bermain simpai, tetapi mereka lupa waktu.
"Beni, Tiur bermainnya sudah ya." "Tapi Beni masih belum bisa, Bu," kata Beni. "Tapi ini sudah sore, waktunya mandi, Nak." "Iya, Dek," kata kakaknya ya. Kakaknya berkata kepada Beni, "Iya, Dek, besok kita lanjutkan lagi bermainnya ya." "Beni masih ingin berlatih, Bu," kata Kak Tiur. "Kata Kak Tiur harus rajin belajar." "Iya, tapi kan masih bisa besok kita lanjutkan lagi. Kita kalau bermain kita tidak boleh lupa waktu ya." Jadi anak-anak, ketika anak-anak bermain atau ketika anak-anak sedang belajar sepeda, misalkan belajar main simpai dan yang lainnya, anak-anak harus selalu ingat waktu ya. Waktunya makan harus makan, waktunya mandi harus mandi, waktunya sholat harus sholat. Ketika bermain tidak boleh lupa waktu. Bermain ada aturannya, setiap aturan permainan harus dipatuhi. Nah, jadi di sini ada peraturan di tempat bermain ya. Apa saja aturannya? Ketika bermain tidak boleh curang. Ketika bermain tidak boleh lupa waktu ya. Apa saja peraturan yang ada di dalam tempat permainan? Banyak ya, tidak boleh curang, tidak boleh memilih-milih teman, tidak boleh berkata kasar, tidak boleh lupa waktu ya. Harus membersihkan mainan setelah bermain. Di rumahku juga ada beberapa aturan. Teman-teman mau tahu? Aturan di rumahku: bangun pagi pukul 5. Kemudian setelah bangun merapikan tempat tidur. Selalu minta izin apabila bepergian. Dalam bermain tidak boleh lupa waktu. Setelah makan, membersihkan meja dan mencuci piring. Sore hari membantu pekerjaan orang tua. Jam 7 malam belajar. Jam 9 waktunya tidur. Nah, di sini ada contoh aturan yang ada di rumahnya Beni. Nah, setiap rumah pasti ada aturan ya. Tentunya peraturannya mungkin berbeda-beda ya. Jadi, Ustazah mau kasih tugas anak-anak menuliskan aturan yang ada di rumah anak-anak. PR ya, atau tugas untuk anak-anak yang tadi tidak masuk atau tidak PTM. Tugas silahkan ditulis aturan di rumahku, misalkan ada 5 aturan silahkan ditulis 5, atau ada 10 misalkan tulis 10, atau cuma hanya 3 tuliskan 3, minimal 3 ya, paling sedikit 3, mau 4 boleh, 5 boleh, terserah anak-anak ya. Aturan yang ada di rumah anak-anak masing-masing tuliskan di buku catatan, nanti kirimkan ke classroom. Kemudian besok boleh dibawa ke sekolah ketika PTM. Kemudian di sini ada kegiatan yang perlu dilakukan atau tidak boleh dilakukan. Menonton sampai larut malam tidak boleh dilakukan. Membantu ayah dan ibu perlu ya, harus dilakukan. Mengerjakan PR harus. Bermain dengan curang tidak boleh atau tidak perlu dilakukan. Minta izin ketika pergi dari rumah ya, atau ketika ingin bermain keluar harus selalu minta izin. Ini harus dilakukan atau perlu dilakukan. Nah, ini yang tadi sudah bilang aturan di rumahku ya. Tulis di buku tulis halaman 43. Aturan ada di mana-mana, aturan berlaku di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Aturan berguna untuk mengatur kehidupan, supaya kehidupan kita berjalan dengan teratur ya. Jadi dibuatlah aturan. Aturan di rumah wajib ditaati oleh semua anggota keluarga. Aturan dalam bermain juga wajib ditaati oleh semua anggota yang ikut dalam permainan. Apa yang terjadi kalau kita tidak mematuhi aturan? Misalkan contohnya di sini ya. Bermain pistol air, ada aturannya ya. Aturannya apa? Ketika bermain harus berhati-hati, jangan sampai airnya terkena mata ya, atau jangan sampai terminum karena bisa berbahaya ya. Jangan sampai juga terkena telinga. Ketika bermain harus selalu memperhatikan keselamatan dan kesehatan kita ya.
Oke, alhamdulillah muatan bahasa Indonesia dan PPKN sudah habis. Jadi kesimpulannya, anak-anak ketika bermain harus selalu ingat waktu ya, harus selalu ingat aturan-aturan ketika bermain ya, tidak boleh curang, tidak boleh lupa waktu, harus ingat kewajiban-kewajiban anak-anak. Misalkan belum sholat, harus sholat dulu, belum makan siang, harus makan siang dulu, atau belum membantu Umi, harus bantu Umi dulu ya, jangan sampai lupa waktu ketika bermain. Kemudian peraturan di rumah, misalkan harus bangun pagi atau menjaga adik, atau tidak boleh nonton HP terlalu lama ya, itu aturan juga ya. Atau tidak boleh tidur terlalu malam. Ketika keluar harus meminta izin kepada orang tua. Nah, harus berkata-kata yang sopan, tidak boleh berbicara dengan kata-kata yang kasar. Itu contoh aturan di rumah. Aturan di sekolah, tidak boleh datang terlambat, membawa buku sesuai dengan jadwal, memakai masker ya. Sekarang ada aturan lagi memakai masker, atau bagi yang sudah pakai cadar alhamdulillah. Kemudian ketika belajar tidak boleh makan, tidak boleh mengobrol, dan masih banyak lagi aturan-aturan yang lain ya. Mudah-mudahan anak-anak bisa memahami apa yang sudah Ustazah jelaskan ya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.